Ada Sayyid Kamal Al-Haidari, itu ulama dari Najaf, Iran, tapi jadi ayatullah, jadi ulama marja yang lebih cerdas dari Ayatullah Ali Khamenei yang hari ini. Bait dan Ahlus Sunnah, ya, Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah. Sejauh apa hubungan keluarga Sayyidina Muhammad SAW dan kisah yang terjadi pada tragedi Karbala 10 Muharram dengan akidah Ahlus Sunnah, pandangan ulama Ahlus Sunnah. Sebelum jauh-jauh hari kita bahas itu, kita bacakan hadis-hadis yang sahih dulu tentang Ahlul Bait, ya. Dalam Jami' Tirmidzi, Imam Tirmidzi murid terbaik Imam Bukhari, sehingga Bukhari pun mengambil beberapa hadis kepadanya. Apa kata Nabi SAW ketika Sayyidina Al-Hasan dan Husain sedang main-main? Kata beliau, Sayyida hadani sayyida syabahil jannah. Ini hadis sahih. Dua pemuda ini, Hasan dan Husain cucuku ini, adalah penghulu, pemimpin pemuda-pemuda surga. Saya mau tanya Pak, di surga ada orang tua? Berarti semuanya pemuda? Kenapa yang sudah ubana, yang sudah giginya rontok, nanti kita seumuran semua Pak? Kita seumuran semua nanti. Cuma ini karena keduluan bapak lahir aja, gitu aja bedanya. Tuan tugas yang sama, beliau untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kabar dari Nabi SAW, kabar yang sahih, bahwa pemimpin surga langsung Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Bahas hadis ini bukan hadis Syiah, kita ini Ahlus Sunnah. Tapi hadis yang sama juga dipakai oleh orang Syiah. Itu sebabnya saya sering sampaikan, seandainya saja orang-orang Syiah tidak menghujat sahabat-sahabat Nabi, maka perbedaan kita dan mereka sedikit sekali. Sedikit sekali. Yang di Iran hari ini itu Syiah namanya Ithna Asyariyah. Ithna 2 Asyariyah 12 imam. 12 imam itu bagi ahli sunnah, imam sunnah. Tapi bagi mereka imam Syiah. Maksudnya, jadi 12 imam itu diperebutkan antara dua teolog ini, dua aliran akidah ini. Dan mereka memang zuriat dari nasab yang tahir, yang suci, nasab Sayyidina Al-Husain, ya. Nah, Sayyidina Al-Husain dan Hasan ini ada perbedaan. Husain ini adiknya. Husain itu Hasan kecil, jadi Hasan, Husain. Husain bahasa Arab artinya orang yang tampan, dan dia lebih kecil dari Hasan. Husain tasghir Hasan, ya. Lahir dari rahim perempuan paling mulia di alam semesta, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu menyimpan semua asrar Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada satu Syiah Khulat, bukan Syiah 12 ini. Syiah Khulat ini juga dianggap kafir oleh Syiah yang ada di Iran hari ini. Jadi Syiah yang di Iran itu sudah Syiah paling moderat, karena sudah Syiah-Syiah yang kacau-kacau itu sudah berotot-otot. Sisalah Syiah yang hari ini. Makanya mereka sama ulama Azhar ketemu, sama ulama Yaman, sama ulama Suriah tetap berijtimah, yang berjumpa. Ada sekelompok Syiah yang menggunakan, dan itu ada di riwayat mereka, tapi riwayatnya semuanya palsu, bahwa Sayyidah Fatimah menerima mushaf dari Nabi yang bukan mushaf Al-Quran. Kita langsung konfirmasi ke ulama-ulama Syiah itu, baik langsung ataupun tidak langsung, dari kitabnya ataupun bertanya, itu maksud riwayatnya apa? Kalian yakini ada Quran selain Quran yang ada ini? Nah, yang paling menarik ada Sayyid Kamal Al-Haidari, itu ulama dari Najaf, Iran, tapi jadi ayatullah, jadi ulama marja yang lebih cerdas dari Ayatullah Ali Khamenei yang hari ini. Ya, kalau keilmuan mungkin dia termasuk mujtahid dan mujaddid di kalangan Syiah, karena beliau tidak ada kebencian kepada Ahlus Sunnah. Bahkan dia mengkritisi ajaran-ajaran utamanya Syiah. Makanya dia sudah dikafirkan sebagai Syiah, tapi juga menanggung dulu masuk Ahlus Sunnah. Apa penjelasan dia? Semua riwayat mengenai bahwa Sayyidah Fatimah mendapatkan mushaf selain mushaf Al-Quran, itu riwayatnya tidak seperti yang dibayangkan. Karena ada di Al-Kulaini, jadi mereka punya kitab seperti kita Sahih Bukhari, mereka punya Al-Kafi, ada Biharul Anwar, ada banyak lagi. Di salah satu riwayat yang dia kemudian sinter di situ, ternyata yang disebut mushaf di situ bukan mushaf Quran, tapi ada beberapa amalan-amalan Rasulullah tentang akhir zaman, yang kisahnya, penjelasannya sangat tebal, sangat panjang, lebih tebal dari Quran yang dikumpulkan Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi isinya apa? Mushaf Fatimah itu bukan Quran, tapi lembaran tentang kejadian akhir zaman, mulai dari meninggal beliau sampai nanti Imam Mahdi. Siapa yang mati, siapa yang hidup, kejadian ini, kejadian itu, termasuk kematian sangat tragis pada cucu beliau Sayyidina Al-Husain. Satu kali Sayyidina Muhammad SAW dalam hadis Imam Ahli Sunnah, kitab Musnad Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i, guru Imam Bukhari.
punya kitab judulnya apa? Musnad. Musnad itu hadis yang diriwayatkan, dikompilasi, dikumpulkan berdasarkan nama sahabat. Abu Bakar, kumpulan hadis Abu Bakar. Saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu punya kitab ini, itu tebal segini tebal. Jadi Bapak Ibu ini kalau mau cari hadis Abu Bakar apa aja, tinggal lihat Musnad Abu Bakar. Umar apa aja nanti Musnad. Nanti sampai kepada Utsman, Ali, Hasan, Husain, nanti ketemu ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang berusukanlah jalan-jalan? Nabi ini kalau di konsep orang hari ini disebut time traveler ya, orang yang bisa nebus waktu karena dia dekat dengan sang maha waktu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi lagi terang-terangnya, lagi siang atau sore di saat hadis itu, tiba-tiba beliau terdiam, matanya berkaca-kaca, dan beliau mengatakan inni la ajid, kalau masalah begitu lafaznya, ratihata dami, yakni al-Husain ya, aku mendapatkan mencium bau segar darah Husain, safki dima al-Husain. Aku mengatakan sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi beliau lagi di Madinah, tapi mencium bau darah Husain. Jadi dia diperjalankan dan beliau melihat siapa yang membunuh cucunya sendiri. Kalau ada orang ganggu cucu kita gimana Pak? Kita ganggu balik Pak. Betul nggak? Apa kata Nabi? Al-Hasan al-Husain minni, atau Husain minni wa ana min Husain, atau Hasan minni wa ana min Husain min Hasan. Ini cucuku dari darah dagingku dan aku darinya. Itu bahasa Nabi menjaga, mengakuisisi tentang siapa yang disebut cucunya ini. Ini hadis ahli sunnah semua. Saya nggak akan sebutkan riwayat-riwayat Syiah karena metode kita menentukan hadis sahih tidak sahih dengan Syiah ini masih ada perbedaan. Kenapa? Kalau sahih menurut Syiah, jika diriwayatkan dari Imam Ahlul Bait, walaupun bukan dari Nabi, tapi dari Imam 12, itu disebut dengan hadis sahih. Kalau di kita nggak masuk. Bagi kita, walaupun dari Sayyidina Ali, walaupun dari Hasan Husain, jika riwayat kepada beliaunya tidak valid, informannya nggak valid, hadisnya batil. Dan itu banyak. Maka dengan semua ketakziman kita ada fisik, sahabat bertengkar. Ini pertengkaran pertama terhebat di kalangan orang-orang yang dijamin masuk surga. Pecahlah dua partai Muhajirin, Ansar. Orang Ansar sudah pilih pemimpinnya, amirnya. Apa kata orang Ansar? Hai Muhajirin, kali ini pendatang bilang gitu, kami pribumi. Minna amir wa minkum amir. Kami punya pemimpin, kalian boleh pilih pemimpin sendiri. Abu Bakar belum datang, Abu Bakar masih di luar kota. Maka Sayyidina Nabi SAW tubuhnya masih dibiarkan dijaga, nunggu orang kepercayaan beliau yang seumuran yang menemani beliau di Gua Thur pulang. Karena hanya kata beliau yang nanti didengar. Pulang, beliau kemudian masuk ke tempat, ke hujrah Nabi Muhammad SAW, itu hujrah Aisyah, dan mencium kening beliau. Nah, ini sunnah, kalau ada orang meninggal, orang dekat kita cium keningnya. Jangan takut Pak. Yang ditakuti itu orang hidup, mencium orang hidup baru kita takut. Mencium kening orang meninggal itu sunnah, kalau itu masih orang dekat ya. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dapat kabar bahwa para sahabat sudah bertengkar masalah politik. Baru saja beliau meninggal, orang-orang dijamin masuk surga, urusan politik sudah begini. Jadi ini kelemahan kita sebutkan hari ini Bapak Ibu. Kelemahan semua umat, termasuk umat Islam, bukan pada imannya, bukan pada ilmunya, bukan pada zikir tahajudnya, bukan pada dermawannya. Ini masjid bagus-bagus, ada orang sini dermawan, karpetnya tebal terus ya. Di mana? Sikap politik. Jadi kalau menghancurkan suatu negeri, termasuk negeri ini, kalau menghancurkan suatu agama, termasuk agama ini, hidupkan isu politik di situ. Lucu nggak Pak? Negara UK itu demokrasinya murni atau masih ada kerajaan di situ? Masih ada kerajaan di situ. Lucu kan? Mereka jualan demokrasi kemana-mana, walaupun parlementernya dipilih secara demokratis. Maka kalau ada anak-anak muda hari ini mengejek Kesultanan Jogja, Solo, Banten, Cirebon, atau yang ada di Palembang, atau yang di Sumatera, atau yang di Pontianak, yang di Kutai, yang di Sulawesi, dimanapun, saya akan mentertawakan dia. Ada ini korban, nggak dijajah secara fisik, tapi dijajah secara ideologi politik. Yang paling lama menguasai Nusantara ini bukan Belanda sebenarnya. Nusantara ini kan luas dari ujung Aceh termasuk Semenanjung Malaysia sampai ke Sulu. Itu yang bagi-bagi siapa? Yang bagi-bagi Inggris. Cuma karena Indonesia tidak dijajah Belanda, kita ini dieksploitasi oleh VOC, dan tidak semua negeri. Yang 350 tahun cuma Batavia, sampingnya Banten sudah tidak, Cirebon sudah tidak, Kesultanan belakangan mereka baru menyerahkan karena politik
dan membaca semua kekacauan kesultanan di Nusantara itu yang dimainkan berpolitik, sehingga putra mahkota melawan rajanya, paman melawan, begitulah semua sama. Jadi kalau ada ngejek sistem monarki yang ada di negeri ini, dia korban, ya itu korban. Kita nggak perlu juga monarki, kan? Tapi itu bagian dari kearifan yang ada di negeri ini. Oh, di kita juga ada kok kerajaan-kerajaan, itu kan sesuai dengan sejarah yang ada, ya. Lalu yang betul-betul demokrasi mana Pak? US. Pernahkah US punya presiden perempuan? Sampai hari ini mereka masih rasis sama orang kulit hitam dan orang Latin. Demokrasi apa? Mereka jualan toleransi, tapi mereka toleransinya enggak. Ya, jadi mohon maaf. Al-Quran mengajarkan toleransi yang lebih kuat. Ya, bacalah surat Al-Hujurat. Ya. Itu boleh disebut ummul muamalah. Jadi kalau orang tanya, induk kaidah bermuamalah, berinteraksi kepada sesama makhluk di dalam Al-Quran, itu ada di surat Al-Mu'amalah. Apa di surat? Ya, Al-Hujurat. Ya. Boleh juga disebut ummul muamalah. Ya Allah a'lam. Lalu Sayyidina Muhammad SAW, ya, barulah ditanam. Di mana ditanamnya? Beliau waktu hidup pernah mengatakan, al-anbiya luhinu haitsu ma matu. Para nabi itu ditanam, dikuburkan di mana mereka berpulang. Maka di mana beliau berpulang menghembuskan nafas terakhir? Di kamar Sayyidah Aisyah. Itu bolak-balik Sayyidah Fatimah masuk ke kamar Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidah Fatimah sudah masuk, Aisyah keluar. Sayyidah Aisyah tahu diri, putri baginda punya rahasia sendiri, keluar. Tapi inti dilihat Sayyidah Fatimah nangis, habis nangis senyum, tapi nggak kedengaran suaranya. Keluar-keluar ditanya oleh Sayyidah Aisyah, wahai Fatimah, apa gerangan yang kalian bicarakan? Hadis Sahih Bukhari. Lalu kata Sayyidah Fatimah, la ufshi sirra Rasulillah, aku tidak akan bagikan sir Nabi sampai datang satu saat nanti. Nunggu Nabi berpulang dulu. Berpulang Sayyidina Muhammad SAW, barulah kemudian beberapa bulan Sayyidah Fatimah buka rahasia. Buka rahasianya Pak. Ini Bapak Ibu ini kalau dikabarkan begini mustahil senyum, pasti termenangis. Melihat orang tua kita nangis Pak. Melihat orang tua kita sakarat kita nangis. Tapi berbisik Nabi Muhammad SAW, wahai Fatimah, ya, kenapa kau nangis? Setelah aku berpulang, engkau yang pertama nyusul. Dikabarin gitu nangis masih senang Pak. Kalau kita nangis ya, kalau Sayyidah Fatimah senyum ya. Maka waktu ditanam Sayyidina Muhammad SAW dikubur. Kalau kita kubur, tanahnya diinjak-injak supaya padat. Masih kebayang? Saya sendiri menginjak-injak tanah waktu menanam ayah anda saya. Itu Sayyidah Fatimah, karena perempuan kan nggak boleh melakukan itu. Dia panggil ayah andanya yang sudah wafat, ya abati, wahai ayah anda. Betapa teganya gitu perasaannya. Itu orang-orang menginjak engkau. Itu dalam bahasa syair kesedihan. Bukan berarti mereka Sayyidah Fatimah sedang menyalahkan sahabat-sahabat. Ya abda, ini dalil. Kalau kita ziarah, kita menanam orang kuburan, kita boleh manggil dia. Itu tidak syirik, karena tidak ada kaitan dengan menyembah, tidak ada kaitan dengan meyakini ada saingan sekutu bagi Allah. Bapak nih datang ke orang tua yang sudah wafat, Pak, Ananda kata, apa kabar di sana? Terus mewek-mewek gitu ya. Panggil, itu sunnah yang dilakukan oleh orang yang memegang rahasia Sayyidina Muhammad SAW. Siapa itu? Sayyidah Fatimah. Nangislah di situ. Ya, curhat di situ nggak apa-apa. Ziarah kepada yang dikenal lebih diutamakan kepada ziarah kepada yang tidak dikenal. Ziarah yang kita punya hubungan nasab dan sangat beda. Hubungan nasab dan sangat. Orang kalau ingin ziarah tapi nggak ada kaitan nasab dan sangat, itu efeknya kurang. Itu sebabnya ziarah ke orang tua lebih mengena daripada ziarah ke wali. Kenapa? Ziarah ke wali niatnya jalan-jalan. Oleh karena itu, kami kalau buat paket ziarah, Bapak Ibu, itu bukan paket bisnis, itu niatnya mengedukasi orang supaya mengenal si wali dan silsilah ilmu kita ke si wali. Kita belum lama ini, ya, tahun lalu, atau 2 tahun lalu, bikin rehlah silsilah zikir kepada ulama Uzbek. Di sana juga 9 bahkan 12. Itu beriringan, ada guru, murid sampai generasi ke 9. Hanya di dalam satu kota bernama Bukhara, kampung Imam Bukhari. Kita ziarah di situ sembari mengisahkan, menceritakan biografi beliau. Karena yang berziarah ini mengenal, ini silsilah zikir kami dari sini. Ini kakek ayahanda rohani kami. Karena kita kisahkan siapa mereka, siapapun yang berziarah mereka tersentuh. Lebih mudah nangisnya. Barulah masuk hadis Nabi, Zurul kubur fa innaha tudzakirul maut. Ziarahilah kubur, itu mengingatkan kepada kematian. Baru diajak zikir nangis. Nah, itu nikmatnya. Ya, semoga nih bulan-bulan Oktober atau November atau Desember nanti
aman daerah Timur Tengah, kita mau buat ziarah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Rencana itu silsilah zikir jahar. Jadi kami dapat zikir jahar, la ilaha illallah, itu jalurnya Baghdad. Kalau Uzbek, mata dipejam, lidah dikunci, sebut nama Allah di dalam. Itu dia. Tapi beberapa ulama mereka kayak Abdul Khalid Al-Judwani juga zikirnya keras. Sampai di Imam Baharuddin Shah Naqsyaband zikirnya lembut. Dan zikir keras dan lembut tidak ada kaitannya dengan akidah. Ya, itu hanya persoalan fikih. Kembali ke sini. Jadi boleh kita berdialog lagi. Misal teman meninggal nih, oh bro, tidak pulang keluar. Tapi belakangan jangan lupa Al-Fatihah. Loh, nyampe ke Al-Fatihah? Gimana gak nyampe? Al-Fatihah itu doa tertinggi. Kenapa? Sayyidina Muhammad SAW mengatakan afdalud doa, alhamdulillah. Doa tertinggi itu alhamdulillah. Di dalam hadis jika disebut alhamdulillah maknanya dua. Pertama puji syukur, yang kedua surat Al-Fatihah. Maka ketika orang berkirim doa dengan Al-Fatihah, itu doa paling tinggi. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu setelah meninggal Sayyidina Muhammad SAW seraja desa, Sayyidina Abu Bakar datang ke orang Muhajirin Ansar yang sedang konflik. Kenapa sahabat bersitegang urusan politik? Karena Nabi tidak menaskan, tidak menunjuk penggantinya. Nah, ini perbedaan kita dengan Syiah. Akidah Ahlus Sunnah, baik secara riwayat ataupun bukan, tidak menemukan riwayat yang eksplisit tentang pengganti Nabi Muhammad SAW, dan tidak menemukan dalil yang eksplisit tentang sistem pemerintahan yang Nabi rekomendasikan. Begitu Nabi terbukanya. Kenapa? Nabi sangat paham sistem politik itu sistem duniawi dan itu berubah-ubah. Akhirnya dua kelompok Muhajirin Ansar didatangi Sayyidina Abu Bakar, cukup dibacain satu hadis mereka langsung Islam. Kita dibacain satu hadis Islam nggak Pak? P3 sama PKB Islam nggak? Itu satu rumput tuh, aswada dua-duanya. PKB Partai Umat, PKB coba PPKS sama apa? Yang baru partai yang dari PKS itu siapa? Gelora. Itu kan satu rakyat itu. Partai apa lagi? Bayangkan satu imam, satu manhaj, satu wirid, bisa beda Pak. Urusan politik hancur semua negeri, tanpa kecuali orang Islam dan negeri kita ini. Jadi saya ngaji bab konspirasi ke beberapa pakar-pakar, dokter-dokter, profesor ini. Mereka buka bocoran cara orang Barat hancurin Timur Tengah. Orang Islam itu doyannya ngaji, belajar. Jadi kelompok belajar itu nyatu Syiah, aliran apa aja, tarekat apa aja, bahkan Sunni Wahabi nyatu, Aswaja nyatu Pak. Kelompok ngaji. Makanya saya Yasin Al-Fadani, sanadnya di situ ada sanad Syiah, sanad Ahlus Sunnah, sanad Wahabi, sanad Ibnu Taimiyah, lengkap di situ. Mu'tazilah juga ada di situ. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani itu merapikan silsilah keilmuan umat Islam, tidak hanya Ahlus Sunnah. Jadi teman-teman kita Salafi itu kalau mau cari sanadnya ke Syekh Yasin. Orang Syiah kalau menyambung imam mereka lewat Syekh Yasin, itu orang kita Pak Al-Fadani Padang, tapi lahir Mekah, orang Saudi. Wajahnya ya wajah-wajah siapa ya? Itu toku CD namanya. Kalau di Pariaman itu ada Surian Nabi, itu depannya ada CD. Ya, tapi kulitnya nggak seperti Habib Betawi, kulitnya agak gelap-gelap dikit sama mantap ya, tinggal tepi pantai. Ngumpul semua di rumah beliau, nggak ada lagi gejolak-gejolak. Tapi kalau menghancurkan umat Islam, hidupkan isu-isu politik. Perhatiin, Libya hancur politik atau bukan? Sekarang mereka bisa melakukan. Saddam Hussein hancur Irak politik. Iran tahun 79 revolusi politik. Kan sistem di Iran ini nggak pernah ada sebelumnya. Bukan kerajaan Iran yang sekarang namanya Wilayatul Faqih. Jadi Ali Khamenei ini lebih tinggi dari presiden. Presidennya mau datang ke pelosok mati, naik pesawat mati. Begitu tidak aman jadi presiden di Iran. Maka salah satu pemimpin ormas pergerakan yang ada di Palestina ketika datang ke Tehran dibom aja, tidak aman. Presidennya meninggal kok, dibunuh mati, apalagi cuma ketua ormas. Maka mereka super ketat hari ini menjagain Ali Khamenei. Nah, di sana kalau orang sudah sampai level tertinggi, gelarnya Ayatullah. Di Sunni nggak ada Pak, kita di Ahlus Sunnah nggak ada. Di kita sangat natural sekali. Paling tinggi kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Auliya. Tapi itu bukan sistem, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal, Nabi pecah sahabat, dibacain hadis sama Abu Bakar, selesai. Itu Abu Bakar langsung dipilih. Inilah sistem pemilihan langsung dalam Islam.
Kata Abu Bakar, jangan pilih aku, ada Umar yang lebih segar. Kata Umar, kalau ente masih hidup, ada yang belum boleh naik. Seakan-akan Umar terima, tapi nanti setelah engkau. Karena Abu Bakar itu gurunya Umar. Sayyidina Umar itu tidak hanya ngaji dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau dia tak paham, Abu Bakar yang berurusin. Dan itu sering kejadian. Banyak hal-hal yang Sayyidina Umar tidak paham dan dia ingin protes, itu langsung diucapkan Abu Bakar, selesai. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jadi boleh disebut mursyidnya Umar. Meninggal Abu Bakar, otomatis naik Umar. Umar, karena dia dalam hadis dikatakan muhaddisun, yang diajak dialog, diberi ilham oleh Allah, hadis Sahih Bukhari. Wa in kana min ummati lakana Umar. Jika ada orang diajak dialog oleh Allah, Umar lah dia. Sayyidina Umar kemudian mengasaskan, menumbuhkan, membentuk sistem formatur yang hari ini menjadi, kalau di kita mirip-mirip Dewan Perwakilan Rakyat. Kok Umar bisa mengerti begitu? Sayyidina Umar bolak-balik ke negeri Rum dan dia interaksi dan dia belajar yang dulu disebut Hellenism, pertukaran budaya dan politik. Jadi budaya orang di Yunani sampai ke negeri kita, yang di kita sampai di Yunani. Jadi waktu kita ini masih setelumpun dengan jiran ya, itu orang nikahan di sana, itu tarinya sama kayak tari-tari di Jawa, lagu-lagunya sama, rendangnya sama. Wajar kalau mereka juga iniin ke ya ciptanya ya. Coba ada gak wajarnya juga. Wah, sangat berhasil. Pemilihan Abu Bakar langsung Umar apa? Wasiat. Umar menciptakan sistem perwakilan. Suku, perwakilannya maju. Meninggal Umar, suku-suku perwakilan ini ngumpul. Perwakilan itu disebut dalam bahasa kita, Dewan Perwakilan itu ahlul halli wal aqdi, yang memutuskan, yang membayar. Jadi itu bukan sistem yang dibikin Rasulullah yang dibuat baginda, tapi itu ijtihad Sayyidina Umar. Dan ini bukan sistem khilafah yang dimaksud, ini hanyalah salah satu sistem dari khilafah. Udah berapa sistem? Meninggal Nabi, Abu Bakar dipilih, langsung Umar ditunjuk. Umar ke Utsman, perwakilan. Utsman ke Ali, lanjutan perwakilan dari Umar. Jadi dulu Dewan Perwakilan yang diciptakan Sayyidina Umar itu berkumpul waktu Sayyidina Utsman ditusuk, dibunuh. Bayangkan Bapak Ibu, Sayyidina Utsman ini masih pegang cincin baginda. Ternyata jatuh di sumur, katanya ketemu sama orang. Beliau buat cincin baru. Dikirimlah anak Abu Bakar Siddiq namanya Muhammad bin Abu Bakar jadi gubernur di Mesir. Berangkat Nabi Muhammad itu dengan panglima perang dia. Orang yang jago bersilat, orang yang jago main tombak, jago main panah, zaman itu udah keren sekali. Di tengah jalan, tiba-tiba ada orang bawa kuda. Dulu kan kalau pembawa kuda itu bawa bendera khusus, lalu kecepatan kudanya di atas rata-rata. Itu sampai mengejar kafilahnya Sayyidina Muhammad bin Abi Bakar Siddiq. Isi suratnya apa? Pembatalan pengangkatan Anda. Anda tidak jadi gubernur. Yang ngamuk bukan Muhammad bin Bakar, orang sekitarnya. Pulang orang sekitar Muhammad bin Bakar kepung dan ambil semua pasukannya, mengepung rumah Utsman 40 hari, 40 malam. Itu orang dijadikan masuk surga sebagian. Hari ke-40, Sayyidina Utsman lagi baca Quran. Jadi Sayyidina Utsman tuh baca Quran, ditusuk. Ada yang mengatakan lagi sholat, ditusuk, dan itu ditusuknya udah begini Pak, diaduk-aduk di dalam. Itu darahnya sampai muncrat ke mushaf. Maka mushaf Sayyidina Utsman yang sisa, pas dicek masih ada darahnya di lembaran mushafnya. Mengerikan. Tragis urusan politik umat Islam ini. Ya, ternyata semua urusan politik negara mana juga tragis. Tapi lebih tragis ini, kalau mereka pernah jumpa Sayyidina Muhammad SAW, meninggal Sayyidina Utsman. Kalau teori konspirasi, jika ada target mati, maka otaknya adalah yang paling diuntungkan. Yang paling diuntungkan secara politik dengan meninggalnya Utsman siapa? Yang diangkat setelahnya. Jadi teori konspirasi itu sudah baik, Bapak Ibu. Sayyidina Utsman meninggal, naik Sayyidina Ali. Karena Talha Zubair mundur, malah ikut membayar Ali. Tapi dia kemudian tidak ikut lawan pro Sayyidah Aisyah. Dibayar oleh Sayyidina Ali. Itu musim haji. Kayak kemarin musim haji. Orang sudah berangkat semua, gubernur-gubernur berangkat semua, kecil beberapa gubernur, Muawiyah dan gubernur yang ada di Irak tidak berangkat haji. Selebihnya berangkat haji. Itu gubernur yang diangkat Utsman kebingungan, khalifahnya meninggal. Sekarang khalifah yang baru. Maka mereka berkumpul, mereka bilang, yang bisa ada dingin Ali ini cuma satu, yaitu Aisyah. Dan mereka dapat bocoran, dulu di masa hidup baginda Rasulullah SAW, pernah ada konflik antara Sayyidina Ali dan Aisyah. Bapak Ibu, Sayyidah Aisyah itu pernah digosipin selingkuh. Karena dulu ketinggalan di salah satu safar. Itu waktu itu belum wajib pakai hijab. Masih gadis, bukan gadis ya, udah menikah tapi masih sangat muda. Tiba-tiba ada, siapa namanya, Sofwan ya. Dia juga telat, dia kayak orang traveler sendiri, melihat Sayyidah Aisyah sendiri. Jadi Sayyidah Aisyah ini kalungnya jatuh di kemah Rasulullah.
Udah jalan, maka boleh keluar. Pas dicari-cari, mungkin sudah ketemu atau tidak, balik ke posisi kemah, sudah nggak ada Rasulullah SAW. Nabi mengira, Nabi masih Sayyidah Aisyah masih di dalam kemah. Kemah itu Bapak Ibu, adanya di mana? Di atas onta yang punuknya dua itu. Maka Sofwan kemudian jalan mengatakan, wahai ibunda, naiklah. Ternyata di Madinah sudah ramai. Semua orang turun, perempuan turun dari kemah yang ada di atas punuk onta. Yang tidak ada adalah onta Sayyidah Aisyah, nggak ada orang di dalam. Maka Abdullah bin Ubay sibuk buat berita. Jadi dulu kalau ada TV, Abdullah bin Ubay TV. Iya, channel YouTube bin Ubay. Gak pantas saya sebut Abdullah. Isinya apa? Podcast. Dengerin gosip, bikin berita gosip, itu si bin Ubay. Anak dia, Abdullah bin Ubay, itu pun tak senang dengan perilaku bapaknya. Karena ciri-ciri orang munafik suka ngomongin orang. Ciri-ciri kiai munafik suka cari kesalahan kiai yang lain. Ciri-ciri politisi negatif munafik juga sama, depan lain belakang lain sama aja. Abdullah bin Ubay ini sholat 5 waktu kecuali 2, isya dan subuh. Maka Nabi buat kaidah, perbedaan kalian dan munafik isya dan subuh. Orang munafik tidak sanggup sholat isya karena Nabi sholat isyanya menjelang tengah malam. Kalau kita kan baru habis maghrib langsung isya, tuh sholat yang bocil-bocil sebenarnya Pak, sunnahnya. Jadi Nabi mengatakan, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, aku suruh mereka bersiwak setiap mau sholat, dan yang kedua mengakhirkan isya. Hadis Abu Dawud, hadis lain, mengakhirkan isya sampai tengah malam. Jangan dikira mengakhirkan isya itu bid'ah, itu sunnah Nabi yang tertinggalkan. Pendek cerita, Sayyidina Ali naik di Mekah, di kota haram. Para sahabat, para gubernur, karena mereka praktisi politik, ini terancam nih. Kalau posisi terancam, wajar mereka mengatur siasat. Dicarilah Sayyidah Aisyah. Aisyah yang tadi mereka ceritakan dulu, pasal Aisyah sama Ali. Aisyah dulu, sewaktu diisukan, kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, talak aja tuh perempuan, kan gadis lain banyak. Kalau ibu kedengeran ada orang ngomong gitu, ke suaminya ngomong gimana? Halo, bu, suami ibu, ya, dapat gosip ibu diselingkuh, ibu demi Allah tidak selingkuh. Terus kata bapak nih, talak aja ya Rasulullah. Ya, kan banyak perempuan lainnya mau ngomong, kau banyak, bukan si perempuan itu doang. Itu kabar sampai kepada Sayyidah Aisyah. Kira-kira kesal gak bu sama yang dulu cerai itu? Kesal. Jadi kita ini kan bayangin sahabat makhluk-makhluk langit semua, enggak, mereka itu manusia. Konflik-konflik sosial, konflik-konflik karena gesekan-gesekan itu terjadi seperti kita hari ini. Bedanya dulu mereka pakai kuda, sekarang pakai kuda Jepang. Ya, dulu kudanya merah, sekarang Ferrari. Dulu kudanya Honda gitu, data sekarang Avanza gitu ya. Nggak usah. Yang berubah hanya budaya dan peradaban, orangnya, karakternya sama. Ibu-ibu dulu begitu, sekarang begitu juga sama. Inilah konflik besar. Akhirnya Sayyidah Aisyah bersuara, yaudah kita demo dulu, kita tuntut. Kenapa? Muncul isu kematian Utsman, mesti ada tanggung jawab. Kita tuntut Ali. Pulanglah mereka dari Mekah sampai di Madinah. Itu Sayyidah Aisyah menuntut kejelasan siapa yang bertanggung jawab tentang kematian Sayyidina Utsman. Karena tadi teori konspirasi itu. Kata Sayyidina Ali, intahamuni wa ana bari'un min. Mereka menuduh aku pembunuh, otak pembunuh Sayyidina Utsman, aku bukan. Kan itu sandaran iman. Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah, Utsman menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Itu sama-sama menantu Rasulullah SAW. Bedanya apa? Sayyidina Ali ahlul bait, Utsman bukan. Ini dalil paling kuat Pak, boleh menikahi syarifah dengan bukan syarif. Jadi saya dalam bab ini nggak ada urusan dengan nasab. Saya percaya ada nasab karena saya juga neliti nasab dengan ala kadar kita. Tapi dalam fikih nasab itu beda. Bedakan isbat nasab dengan fikih nasab. Bagi kami boleh syarifah nikah dengan orang alim, karena tidak ada dalil bahwa satu orang berdarah zuriat lebih mulia dari 70 orang alim. Enggak, itu nggak ada riwayat, itu bukan hadis Nabi. Ya, itu bukan hadis Nabi. Kita mencintai ahlul bait, ba'alawika, hasanika, azamatkah, kita cinta mereka semua walaupun mereka lagi berebut nasab hari ini. Kita nggak ada urusan dengan perebutan mereka. Ya, kita cinta dengan semua orang yang berdarah baginda Nabi Muhammad SAW. Nyamuk? Nyamuk? Ya, ini materi kuliah saya di mana? Saya ringkas di sini. 12 pertemuan kita ringkas di sini beberapa menit lah ya. Setelah itu terjadilah ya kebuntuan. Ali menolak dituduh, kelompok Sayyidah Aisyah ngotot. Ketika Ali dibaiat, tim perwakilan, dewan perwakilan itu ada Tolha dan Zubair. Tapi Tolha Zubair, mereka juga yang pertama datang bawa berita bahwa Ali sudah dibaiat. Makanya kemudian dibuat kelompok menuntut Ali. Tolha Zubair orang yang baiat. Jadi itu hanya perbedaan beberapa hari. Tolha Zubair yang tadi membayar Ali kemudian menuntut Ali. Tolha Zubair Bapak Ibu dijamin masuk surga.
salah satu sahabat, 10 sahabat di zaman surga. Coba bayangkan, Sayyidina Ali di zaman surga, Talha Zubair, mereka politiknya beda. Berarti perbedaan politik nggak ada urusannya dengan kapling surga. Terus kenapa orang kemarin mengatakan ini partai Allah, ini bukan partai Allah? Dia tanggung jawab nanti yang ngomong begitu. Udah tua juga kan? Ya. Jangan sampai pemikiran dia suul khotimah. Kita nggak bilang umur dia suul khotimah, pemikiran suul khotimah. Sembarangan ya. Sekarang bikin partai juga nggak hidup-hidup amat partainya. Karena menjual nama Allah untuk kepentingan duniawi sesaat. Bayangkan jual nama partai Allah hanya untuk kepentingan 5 tahun, coba. Saya tidak ridho itu. Maka siapapun politisi pakai ayat berhadapan sama kita. Anda sedang musuhan dengan aktivis-aktivis ulama, santri-santri, kiai-kiai, dan mu'alim-mu'alim. Ya, alhamdulillah MUI sudah mulai fatwa dulu kan, haram menggunakan ayat dan hadis untuk kepentingan kampanye. Alhamdulillah, kita bersyukur. Karena buntu sudah sore. Kira-kira kalau sekarang jam 5, udah mulai gelap setengah 6, salah satu dari Talha Zubair dibunuh. Ini ternyata ada yang bukan kelompok Ali, yang bukan kelompok Aisyah, itu bikin keributan. Kita sebut provokator. Sahabat ini ditusuk. Sayyidina Ali bilang, itu bukan tentaraku. Kata orang-orang Aisyah, kalau bukan tentaraku siapa lagi? Udah langsung pecah perang. Makanya Bapak kasih tahu kepada anaknya suka demo, jam 5 pulang. Karena itu masa tanduk syaitan. Nabi sendiri sebut itu masa tanduk syaitan. Boleh demo, silakan. Tapi jam 5 pulang. Karena itu syaitan itu masa provokator. Syaitannya sudah bertubuh manusia, Pak. Pakai mobil ambulan kan, ya, masuk ke dalam tadi diisi batu, bom molotov. Itu sering kejadian. Jadi syaitan yang mengalir dalam di depan darah manusia. Nauzubillah, subhanallah. Pecahlah perang, matahari terbenam. Ini sahabat dijamin surga, ini sahabat dijamin masuk surga. Orang dijamin masuk surga, urusan politik tidak ada jaminan. Nanti mereka bingung tuh kalau ada masuk surga, lalu kan yang gua bunuh. Lu kok masuk surga? Bingung tuh banget. Ya. Akhirnya Sayyidina Ali ini kan setelah meninggal Hamzah, sirnya Hamzah kan ada di Sayyidina Ali. Hamzah ini kan Asadul Saifullah, singanya Allah, panglima perangnya Rasulullah SAW, itu beliau. Kalau Ibn Ali kan sudah meninggal. Maka strategi perang pasti menang Sayyidina Ali. Segawat apapun, sependek apapun waktunya, dia bisa memutuskan dengan cepat. Disitulah muncul hadis yang dicurigai, hadis politis, tapi ada di Sahih Bukhari. Ini masalahnya. La yuflihal qawm tawalla amrahum imra'ah. Ini dari siapa? Abu Bakar kalau saya. Tidak akan sukses satu kaum jika dipimpin perempuan. Hadis ini nggak pernah muncul 30 tahun sekitar itu. Lebih kurang 20-30 tahun nggak pernah ada orang baca hadis ini. Giliran terjadi perang pemimpin yang perempuan bernama Sayyidah Aisyah, satu lagi Sayyidina Ali. Ada orang yang perlu Sayyidina Ali atau dia golput. Dibacain hadis ini. Dan itu membingungkan. Hadis yang nggak pernah muncul zaman itu. Maka hati-hati Bapak Ibu. Kalau sudah musim politik muncul, orang akan bawa dalil-dalil agama. Ya, saya tidak menuduh hadis ini dhaif, ini hadis disahihkan Bukhari. Tapi kemunculannya mencurigakan, hadisnya tidak masalah. Maka sekarang ini dijadikan dalil untuk apa? Menolak kepemimpinan perempuan. Saya mau tanya, ini sahabat Abu Bakar atau Ibn Abi Bakar dan Aisyah, mana yang lebih alim? Mana yang lebih alim? Aisyah. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup bahwa itu boleh. Di Quran adakah ratu perempuan dan tidak disuruh turun? Tapi yang dibenarin cuma dia salah di nyembah matahari. Ketika dia sudah menyembah Allah, kekuasaan dia tidak diturunkan. Siapa dia? Ratu Bilqis. Jadi kalau ada hadis menyebutkan perempuan tidak akan pernah sukses jika dia jadi raja pemimpin, ketemu dengan kisah Sayyidah Bilqis, kira-kira mana yang dipakai? Bilqis. Dan yang ketiga, yang paling penting, hadis ini pengkhabaran atau perintah. Tidak akan beruntung sukses satu kaum dipimpin perempuan. Ini kabar atau perintah? Nabi melarang perempuan atau hanya mengkabarkan? Nah, ini secara umum. Sekarang kita cek asbabun nuzulnya, asbabun nuzulnya. Ternyata kalimat ini muncul. Jadi setelah dicek ini benar-benar hadis. Tapi kenapa munculnya di musim perang Aisyah dan Ali? Kemunculan di zaman itu perlu dikritisi. Tapi hadisnya memang ada, iya. Hadisnya kapan muncul? Di saat kekuasaan Persia. Jadi rajanya meninggal. Rajanya ini tragis juga. Dia ngeracuni keluarganya sendiri. Apa dia bunuh keluarganya sendiri? Matilah pamannya, matilah saudaranya, matilah bapaknya, sisa dia. Sisa ada pasal bapaknya. Ngeracuni dia. Tapi racun ini bekerja 3 bulan. Setelah 3 bulan mati, dia tidak punya pengganti. Saudaranya udah mati, pamannya udah mati. Dia juga yang bunuh. Yang masih hidup siapa? Putrinya masih kecil. Apa kata Nabi? Tidak akan sukses berjaya negeri kaum dipimpin oleh seorang perempuan. Perempuan itu maksudnya si putri kecil itu.
Ini asbabul urutnya. Jadi kita tidak mengingkari hadis itu sahih. Cuma kita mengkritisi kenapa hadis ini dibacain waktu konflik Aisyah, Ali. Kita harus kritis baca hadis. Karena hadis bukan kalam Allah. Hadis ini kalam yang dinisbatkan ke Nabi dan perlu dikritisi validitasnya. Sahih atau tidak sahih. Indonesia pernah ada presiden perempuan? Ada. Kesultanan Aceh ada Sultanah Sofia. Itu muftinya orang 20 tahun di Mekah, Madinah. Namanya Syekh Abdul Rauf Al-Falzuri As-Sikili. La yara ba'san bi imaratil mar'ah. Beliau Abdul Rauf Sikili tidak mempersoalkan ada sultanah, raja, ratu perempuan. Tidak masalah begini. Jadi seandainya nih keraton Solo, keraton Jogja turun ke perempuan nggak ada masalah sebenarnya. Ya cuma mungkin ada sistem monarki yang kita bukan wilayah kita ya. Nah ini bagian terakhir. Ini bagian terakhir ya. Gak tahu ini panjang atau enggak. Ini hadiah 10 orang hari Asyura. Ya. 12 pertemuan, 16 pertemuan saya ringkas menjadi satu pertemuan saja. Ini materi penting dalam kajian teologi dan kaitannya dengan sistem politik. Sayyidina Ali mengalahkan Sayyidah Aisyah. Lalu di riwayat yang di Ahlussunnah pakai Sayyidah Aisyah dijaga oleh Sayyidina Ali, disuruh balik ke, kan dulu nggak ada cadar, adanya tabir. Bagaimana mungkin panglima perang memimpin perang di balik tabir? Ini pasti kalah. Pasti kalah. Sayyidina Ali matanya melek. Maka dihantarkan baik-baik, dikawal baik-baik Ibunda Aisyah pulang ke rumahnya oleh Sayyidina Ali. Jadi tentara-tentara Sayyidina Ali anterin. Lalu Sayyidina Ali naik. Karena Madinah sudah pernah rusuh. Beliau menghormati Sayyidah Aisyah. Beliau istikharah, dapat ilham, pindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah, Irak. Maka pindahlah Sayyidina Ali memindahkan ibu kota. Itu tidak hanya Jokowi yang pindah ibu kota, Pak. Itu berat, bukan main. Kenapa? Kosnya tinggi. Pindah ke Kufah. Di mana ada ibu kota, maka di situ berita seliweran, berita palsu, hoax. Itu seliweran. Maka Kufah menjadi kota metropolitan, terus menjadi kota hoax. Jadi kota politik, kota ilmu, lengkap semua di situ. Tapi itu salah satu kota suci. Kenapa? Itu tempat tinggal Sayyidina Ali. Sucinya karena ada Sayyidina Ali berdarah suci. Tapi bukan suci seperti Madinah ya. Ini suci karena ada keberkahan sahabat Nabi, bantu Nabi ada di situ. Kita ada kiai aja, ini institusi apa, Poli Songo aja kita betul-betul hormati Pak. Gimana kalau itu tempat tinggal sahabat Nabi dan dia adalah kakek semua wali-wali yang ada di alam semesta. Itu semua zuriat yang ada hari ini, wali-wali Songo itu kan zuriat beliau semua itu. Ya kalau dicek masih ada zuriat beliau semua itu. Jika ke cucunya kita takzim apalagi kepada kakeknya. Ini bukan urusan Syiah nggak Syiah, ini masalah adab. Sayyidina Ali memerintah dari Kufah. PR pertama dia apa? Ganti gubernur. Diganti semua gubernur, ada gubernur yang nggak mau turun. Gubernur dari negeri Syam. Maka Syam itu tempat konflik sampai hari ini. Dari dulu. Nggak nyampe 1 abad konflik itu sekian kali Pak. Jadi saya membaca kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, Masya Allah. Per 100 tahun konfliknya hancur-hancuran. Bapak lihat tahun 2000 video tentang kota Damaskus dengan tahun 2012. Kacau. 2000 indah, itu negeri salah satu negeri terindah di dunia. Orangnya paling lembut di alam semesta. Cewek-ceweknya cantik-cantik, laki-lakinya ketapan-tapan. Kulitnya Masya Allah murni. Karena itu negeri Syam. Syam itu anak Nabi Nuh. Jaraknya ke Rasul, ke Nabi Adam dekat sekali. Itu Muawiyah. Muawiyah ini siapa sih? Ya, gubernur yang diangkat. Utsman tidak mau turun. Kenapa? Bagi Muawiyah perang Aisyah Ali belum selesai. Bagi dia apa? Tangan Ali, tangan berdarah dingin. Konflik sahabat. Kata Muawiyah, masa aku dipimpin oleh orang yang otaknya membunuh Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman di keluarga suku dia satu klan dengan Muawiyah. Sembari dia mencari tahu siapa pembunuhnya, yang tertuduh masih Ali. Maka Sayyidina Utsman tidak menerima kekhilafahan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dapat hadis, idza bu'iya al-imamani falyuqatil awwal al-akhir. Jika dibaiat 2 imam, ternyata Muawiyah mengangkat dirinya jadi pemimpin juga. Yang pertama dibaiat boleh menyerang yang kedua. Maka Sayyidina Ali bawa pasukan ribuan untuk menyerang Muawiyah. Dulu itu kalau perang ada tempat perang, nggak asal-asal perang. Ini kalau Israel itu hancurin Gaza itu gila itu. Walaupun ada juga kesalahan di kita yang menyerang mereka juga, tapi kan mereka sudah duluan hancurin kita, ganggu negeri kita. Itu berlebihan. Tidak boleh menyerang wilayah-wilayah tempat penduduk ramai. Jadi dari dulu hukum perang itu kalau mau perang di mana? Ada tempatnya. Dan dulu antara Damaskus dan Kufah, antara Syam dan Irak ada satu wilayah namanya Siffin, nggak jauh dari Efrat ya. Kumpul di bagian timur ada tentara Ali, di bagian barat ada tentara Muawiyah. Tapi kalau orang lawan Ali menang atau kalah? Pasti kalah. Pasti kalah. Muawiyah kenapa berani? Dia siapa?
Ini belum terjawab. Dalam satu riwayat Imam Bukhari, ada satu istri Nabi, anak Abu Sufyan. Dan Nabi ini kan menikahnya ada yang menikah politis juga, untuk menaklukkan Mekah dan Mekah ini aman tanpa perlu perang. Maka Nabi kalahkan, siapa yang ingin selamat masuk Al-Bait Al-Haram atau masuk ke rumah tetua kalian? Abu Sufyan. Abu Sufyan punya putri, ini masih paman Rasul, namanya Ummu Habibah atau Ummu Habibah. Kalian Ibu masih bisa ngikutin? Itu punya saudara namanya Muawiyah. Berarti Muawiyah ini siapa Nabi? Siapanya Nabi? Ipar Sayyidina Muhammad SAW. Jadi konflik sahabat itu konflik keluarga besar Sayyidina Muhammad SAW. Aisyah sama Ali, Aisyah istri Nabi, Ali sepupu dan mantu Nabi. Repot gak Pak? Jadi kita mengerti si ini masih orang pentingnya Nabi, ngerti si ini orang pentingnya Nabi Muhammad SAW. Begitu guru-guru saya, imam-imam kita ahli sunnah mengisahkan tentang bab ini, maka kita nggak sembarangan bicara politik, nggak kayak 2016-2019 di Indonesia, cuma beda pilihan doang nggak disolatin. Ngeri Indonesia ini, gampang dimakar bab politik. Untungnya Allah rahmati, kalau nggak udah Kristus tadi kemarin, udah bisa ngomong aja begini kita. Berarti mau siapa? Ipar Sayyidina Muhammad SAW. Maka Ummu Habibah dia doa, ya Allah, terima kasih yang telah menjadikan aku istri Rasulullah, dan terima kasih keduanya Pak yang telah menjadikan aku saudaranya Muawiyah. Bersyukur dia doa itu. Artinya istri Rasulullah bernama Ummu Habibah ini sangat aman dengan dia. Makanya saya hati-hati benar bicara Muawiyah. Terjadilah perang Siffin, ini pasti kalah. Tapi Muawiyah ini sudah belajar bab perang yang tidak dipelajari orang, pakai simbol, gunakan simbol, dan segala macam. Sayyidina Ali ini 6 Hijriah tidak berani menghapus nama Rasulullah di lembaran perjanjian Hudaybiyah. Kata Nabi, ya Ali, hapus Rasulullah, cukup tulis Muhammad Abdullah. Sayyidina Ali gak sanggup, wahai Rasulullah. Begitu takzimnya Sayyidina Ali kepada simbol-simbol. Muawiyah tahu, karena waktu itu ayahnya dan dia itu yang berhadapan-hadapan dengan Rasulullah, lawannya Ali. Jadi dia ingat, wah ini kelemahan Ali ini. Mushaf dinaikin ke tombak, dinaikin ke atas pakai bendera putih. Adakan diplomasi. Sayyidina Ali dikasih bendera putih, nggak mau. Dia kalau pakai Quran di situ ada nama Allah, nama Rasulullah, langsung dia berhenti. Kata Sayyidina Ali, stop, perang stop. Padahal sedikit lagi Muawiyah tumbang. Ketika Sayyidina Ali berhenti, para sahabat sebagian, bukan sahabat, tentara Ali itu pecah, protes. Loh ini nggak bisa ini, Ali salah ini. Yang satu lagi kita ikuti panglima besar kita. Mulai bibit perpecahan muncul di internal Ali. Tiba-tiba Muawiyah kirim diplomasi. Ali pun kirim diplomasi. Diplomatnya sahabat. Ini Ibnu As, Abdullah Abdul As, yang ini Abu Musa al-Asy'ari. Yang ini sudah interaksi dengan budaya Mesir, pernah jadi gubernur Mesir, sudah tahu budaya Romawi, sudah belajar politik Yunani. Abu Musa al-Asy'ari, gubernur di Irak, di Basrah, kota santri, tidak banyak interaksi dengan dunia manapun. Apa kata Ibnu As? Udahlah, kita ini sama-sama muslim, sama sahabat Nabi, kita beresin aja. Oke, kata Abu Musa. Gimana cara beresinnya? Udah turunin tuh, sahabat ente Ali turunin. Kata Abu Musa, ya juga ya, capek kita, ini saudara. Yaudah, selamat mereka. Ya sudah ya, kita turunin Sayyidina Ali. Kata kata Ibnu As, yaudah, kita terima penurunan Ali. Itu nanti dilepas. Abu Musa berharap turun juga Muawiyah. Tapi Ibnu As tidak ngomong begitu, Pak. Udah selesai, udah pergi, udah nyampe. Itu kayak orang anak ayam, istilahnya. Kena silat istilah orang itu. Udah nyampe dan udah bisa. Baru ingat Abu Musa. Tapi itu hanya cara Allah untuk menjaga dua sahabat ini. Secara politik begitu ceritanya. Secara politik kayaknya Ibnu As jahat. Enggak, itu sah. Itu metode diplomasi untuk menurunkan kekhalifahan. Di masa transisi naik Hasan. Sayyidina Hasan ini dia nunggu masa yang tepat penyerahan kepada Muawiyah. Muawiyah faham ada seorang sahabat yang ulama bertugas lama di Persia, bertugas lama di Afghanistan, diminta menghadap. Dia nggak pro Ali, nggak pro Muawiyah. Ini orang non-pro. Apa kata Muawiyah? Tolong bro, beresin urusan ini. Ente ini kan dipercaya sama Hasan, karena Hasan tahu kamu tidak pro aku, tidak pro Ali. Datanglah ke Hasan. Ali sudah meninggal, Pak. Ini kita pendek ceritanya, Ali sudah meninggal. Kita nggak ceritakan tanggalnya. Nih, tanggal kira-kira tahun 37. Sayyidina Hasan menerima orang yang sangat zuhud, orang gubernur tapi zuhud. Kata dia, oke, berarti ini saatnya aku menyerahkan transisi kepada khilafah Muawiyah. Diserahin. Maka Hasan ikut membaiat Muawiyah. Husain dia. Pendek cerita, Muawiyah sakit, dia lagi kirim tentara ke Konstantin, nggak jadi, balik lagi, dia meninggal. Dia sudah angkat ketua mahkota bernama Yazid. Itu tidak pernah ada di sistem kita. Coba Pak, dengar sistem. Ini sahabat dijamin masuk surga semua nih.
Satu boleh langsung, dua ditunjuk, tiga perwakilan, empat perwakilan lagi. Yang kelima perang dulu, Aisyah dan Ali. Yang keenam diplomasi. Nah ini yang ketujuh, putra mahkota. Inilah awal monarki dalam Islam. Maka khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah sampai Turki Utsmani bukan khilafah, itu monarki bernama khilafah. Paham ya? Nah, terakhir disebutkan di situ, meninggallah Muawiyah, diangkat Yazid. Datang orang ke Sayyidina Hasan. Hasan, ini nggak benar. Dalam Islam kan tidak ada putra mahkota. Itu sistem monarki dari luar. Engkau lah yang lain. Kan engkau dulu yang ngasih, yang bertanggung jawab memberikan khilafah Ali kepada Muawiyah. Kata Hasan, ukhruj min baiti, keluar dari rumahku, jangan domba aku. Dia keluar, malam besok pergi ke rumah Husain. Ternyata Hasan sudah ada di belakang sana. Itu orang lagi terbirit-birit. Sayyidina Husain sudah dengar ajakannya. Sayyidina Husain sempat emosi. Iya juga ya. Emosinya disalah pahami Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir. Dikira Husain punya ambisi politik, bukan itu Pak. Tapi Husain prihatin dengan sikap yang ada pada Yazid. Yazid itu ya syarabul khamr, peminum tua, suka main perempuan. Ya, laizul dan sholat. Itu suka-sukanya. Begitu di riwayat musuh politiknya Pak. Kalau di riwayat yang pro dia ya dia sholat dengan khamr. Lalu Sayyidina Hasan melihat, oh ini tidak aman kita di Madinah, kita harus pindah ke Mekah. Kalau di Mekah ada isu politik, kita nggak diganggu. Jadi di Mekah itu dulu kayak Singapura, dan bukan sama ya. Orang kalau ke sana nggak bisa disentuh politiknya, darahnya aman, darah keningnya aman. Kalau dulu darah, pindahlah ke Mekah. Pindah ke Mekah, Sayyidina Hasan dah lama kemudian meninggal. Datang lagi orang ke Sayyidina Husain nggak tahan. Itu yang datang orang yang dulu ngaku pro Ali di Kufah, ibu kota di zaman Ali. Maka Sayyidina Husain berangkat bawa semua ahli baitnya. Namanya raja, ada intelnya dan ada intil-intilannya. Ternyata itu ada intelnya. Sampai di satu padang namanya Karbala, itu rombongan Sayyidina Husain yang dijanjikan sudah ada yang membaiat dia di Kufah, dibabat habis oleh panglima, saya nggak boleh sebut Ubaid bin Ziyad. Ubaid bin Ziyad ini jangankan Husain, gubernur sebelumnya dibunuh di Mekah. Bunuh orang di kota Haram nggak boleh, dia boleh. Ini orang ganas. Ubaid bin Ziyad ini, kalau ini kan namanya Ubaidullah bin Ziyad. Jadi alasan salah satu kiai kita kan nggak mungkin nasab Alawi ini namanya Ubaidullah karena itu pembunuh Husain. Itu tidak tepat dijadikan teori, ya, itu bukan teori. Ubaidullah atau Ubaid bin Ziyad ini dia punya tentara khusus menyergap Sayyidina Husain dan keluarganya, itu mati dipenggal, kepalanya ditanam di mana, tubuhnya ditanam di mana. Konon yang sekarang di Mesir itu kepalanya. Maka di Mesir ada makam Husain. Di Karbala berserakan itu darah berserakan, darah beliau, darah istrinya banyak Pak, anak-anaknya. Terus satu yang selamat namanya Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain. Itu satu-satunya selamat. Saya nggak tahu dia kok selamat apa dia nggak ikut bagaimana. Itu memberikan, bayangkan pembantaian 1.000 orang. Makanya itu Karbala disebut Karb wa bala. Karb itu kerumitan, kesusahan, bala bencana, padan bencana. Kamu bisa bayangkan keluarga kita disembelih orang, kepalanya bisa badannya, darah berserakan di mana-mana. Kira-kira kalau ada kakek tahu cucunya dibunuh, itu sedih kan? Yang paling sedih Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kesedihan meninggal Husain itu bukan masalah Syiah dan Sunni, itu masalah Bapak punya sisi kemanusiaan atau tidak. Itu bukan masalah teologi, itu masalah apa? Humanity. Namun cara memperingatinya baru masuk kepada budaya dan akidah. Maka 10 Muharram ini ada orang tabut di Pariaman sama Bengkulu di India, itu aliran Syiah. Tapi di Indonesia hanya jadi budaya Syiahnya sudah hilang, pelakunya Sunnah. Oh ya tabut, oh ya Husain, ya Husain, ya Husain, gitu mereka. Makanya orang-orang Syiah, mereka kalau sholat ingin mengambil berkah dari tanah Karbala. Ya saya dapat hadiah tuh ya, tanah yang sudah dikeraskan. Setelah lihat itu diyakini darah, ada darah Sayyidina Husain di pasir-pasir Karbala itu. Dan nanti kita kalau ziarah ke sana, kita juga akan ziarah ke tempat Sayyidina Husain. Bukan karena kita Syiah, tapi karena kita cinta Ahlul Bait, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Itulah cerita, bukan cerita Pak, kisah berikut dengan sistem-sistem pemerintahan yang muncul di kalangan umat Islam. Dijadikan simpulkan dua dalam bab akidah. Tidak ada perbedaan antara Sunni dan Syiah dalam mencintai Ahlul Bait. Yang berbeda hanya sikapnya. Ya, maka jangan malu menceritakan Sayyidina Ali, jangan gengsi menceritakan Fatimah, jangan takut mencintai Hasan Husain. Itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Bab yang satu ini saya tutup dengan hadis Muslim, hadis Imam Ahlussunnah. Kata Nabi, "Uhadzirukumullah fi ahli baiti." Ya, 3 kali Nabi berkata, aku warning kalian, aku peringatkan kalian tentang ahlu baitku. Ya, di hadis kalimat sebelumnya beliau mengatakan, "Taraktu fikum tsaqalain." Aku tinggalkan kamu 2 hal, kitab Allah wa ahli baiti, dan ahlu baitku. Hadis sahihnya begitu, Pak. Hadis yang hasannya kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Oleh karena itu jika digabung ahli hadis, ahli ilmu, itu ahlu bait Nabi secara nur. Para habaib, para asyraf, syarif, dan sayyid, ahlu bait Nabi secara nasab. Jadi ulama itu ahlu bait Nabi secara apa? Nur keilmuan. Dan bab yang kedua, bab politik. Ya, apa bab politik? Tidak ada, diperhatikan, ini penting sekali. Tidak ada sistem khusus, terbatas, tertentu yang pernah dikalahkan Nabi tentang pemerintahan Islam. Oleh karenanya pemerintahan Islam sistem inklusif terbuka, boleh pakai sistem apa aja, boleh demokrasi, boleh monarki, sama-sama dari Rom dan Romawi. Ya, monarki dari Rom, demokrasi dari Yunani. Jadi kalau orang melarang pakai demokrasi, bahkan juga pakai monarki. Ya, sistem syura itu juga pernah ada di Yunani. Intinya apa? Tidak ada sistem yang suci. Tidak ada sistem yang Nabi naskan tentang pemerintahan Islam. Oleh karenanya saya berharap Bapak Ibu semua yang bekerja, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, jangan lagi mau dipermainkan mengenai khilafah dalam konteks keterbatasan. Tapi khilafah dalam konteks cita-cita itu boleh saja. Ya, saya tutup dengan satu hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, setelahku khilafah ada khilafah Rasyidin Al-Mahdiin. Lalu ada khilafah, mereka sudah mulai tidak lagi Rasyid, tapi masih menggigit kitab dan sunnah. Tapi ada masa yang ketiga, mamlakah atau khilafah yang jabbar, pemerintahan otoriter. Ini zaman kita ini separuhnya begitu. Otoriternya bukan satu negara, tapi ini sistem di alam. Dan beliau mengatakan akan muncul di akhir khilafah ala minhajin, sebuah pemerintahan yang inspired, ya, diinspirasi manhajnya sesuai dengan minhaj kenabian. Manhaj kenabian, manhaj rohani, bukan manhaj ini Bapak Ibu. Manhaj apa? Rohani. Bukan partisan, partai-partai, bukan demokrasi, bukan monarki, ditumbuh dari kesadaran spiritual, muncul dari kesadaran rohani. Itulah khilafah al-Imam al-Mahdi. Makanya hari ini banyak orang ingin menyongsong itu, dan ada yang kebetulan merasa jadi imamnya. Ya, semoga kita jika dipanjangkan umur diizinkan berjuang bersamanya. Jika tidak, semoga diwafatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kanaza al-asrar في الأحرف المقدسة المنزلة على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيد الوجود، سيد الكونين، المضة تحت الباب، سيدنا أحمد، سيدنا أحيد، سيدنا محمود، وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, terima kasih pengantarnya Buya Asfi. Betul, beliau ini Imam Zuriyat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir berfatwa dengan 2 mazhab, Syafi'i dan Hanbali dalam fikih. Dalam tasawuf dia berguru kepada Imam Ad-Dabbas dan Yusuf Al-Hamadani, belajar zikir jahar dan zikir khafi. Tapi kewaliannya sudah dikenal, ya sudah dikenal dari kecil. Dan zuriatnya, ini zuriatnya, ya mazhab Hanbali yang sunnah, dan dia akidahnya Asy'ariyah. Dalam tasawuf dia bertariqah Qadiriyah melalui mursyidnya Syekh Ismail Al-Jabarti Al-Yamani. Jabarti berarti dari Yaman, ya. Terus beliau ini juga berinteraksi dengan banyak orang. Salah satu kawannya tadi disebut oleh Buya Asfi yang menjadi pendorong kitab ini ditulis. Kitabnya kecil segini aja, kelihatan. Kalau saya hitung hanya ya paling 20-an atau 30 halaman. Ini tipis sekali. 20-30 tipis ya.
Dan ini kitab tentang uraian Bismillahirrahmanirrahim dari pandangan ahli ma'rifat, bukan pandangan ahli tafsir. Jadi ini bukan ilmu tafsir, ini ilmu huruf. Kenapa mulai dibuka? Karena ini kitab sudah lama. Dia tulis kitab ini akhir zaman masih lama. Semakin kesini semakin akhir zaman. Saya khawatir ilmu ini takutnya terkubur, maka kita harus segera lestarikan. Ya, ada orang yang keberatan dan mengatakan kitab-kitab Al-Jili ini kitab-kitab yang level up, seperti disebutkan oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Ya, yang berbicara kan Syekh Abdul Somad Al-Palembani, bukan Nabi. Boleh beda nggak kita sama Syekh Abdul Somad? Syekh Abdul Somad Palembani. Syekh Abdul Somad Al-Palembani, walaupun dia ngomong begitu, dia tetap aja ngajarin ilmu yang berat-berat di hadapan orang awam. Cuma untuk kalau orang mau ngaji, itu ada tahapannya. Basic itu Bidayatul Bidayah, karya Imam Ghazali. Dan itu diterjemah oleh Syekh Abdul Somad menjadi kitab pengantar para suluk itu dia. Ya, ada kayak Arab Melayu. Lalu ada lagi Sayyarus Salikin, ya, Sayyarus Salikin, ya, atau Sayyarus Salikin, dua-duanya boleh dibaca, ya, tergantung nanti masdarnya pakai lafaz apa, ya. Dan judulnya Hidayatus Salikin pertama, Sayyarus Salikin atau Sayyarus Salikin yang kedua. Tapi itu kitab kayaknya kitab standar untuk pemula. Pas kita buka cek isinya ada martabat 7 ya. Ya, padahal itu kitab buku pemula. Itu penjelasan untuk menengah sebenarnya. Menengah yang pemula. Jadi kalau udah beres kitab Hidayatus Salikin, masuk ke Sayyarus Salikin. Kenapa? Sayyarus Salikin itu kitab ikhtisar dari Ihya Ulumuddin. Jadi kalau ngaji tasawuf, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, itu standar. Menengahnya apa? Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu diringkas oleh Imam Ghazali. Ringkasannya diterjemah ke bahasa Melayu. Siapa yang menerjemah? Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Apanya yang menengah? Di dalamnya dibahas martabat 7, zikir hu, zikir zat, zikir sifat, macam-macam dibahas. Saya mikir, terus ngapain Syekh Abdul Somad membagi-bagi di kitab yang sama kurikulum? Oh, ternyata dia hanya berbicara idealnya. Idealnya ada tahapan, tapi kan hal dia kan nggak bisa dilawan. Dan yang pasti pembagian strata itu kitab ini itu hanya ijtihad. Kita boleh beda dengan mereka? Boleh. Ya, dengan kejadian banyaknya orang bahas kajian ma'rifat hari ini di sosial media, saya pikir kita harus ngaji secara manual. Dan ini kan kajian manual nih. Ini pelan-pelan. Antum pernah menyimak kajian yang lama kitab Khatmul Aulia? Coba disimak-simak lagi. Di situ ada pertanyaan dijawab oleh pengarang kitab yang kami ziarahi beberapa bulan lalu bersama Dadodi dan Kai juga, Sahibul Bait ya, Bihasi menemani Buya Aldo. Namanya Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Wafatnya diperkirakan 318 atau 19 tahun Hijriah. Umurnya sangat panjang, sezaman juga dengan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Cuma beberapa sejarawan keliru menulisnya lahir tahun 240-an. Dia 240-an tuh udah berguru ke Imam Qutaibah, gurunya Bukhari. Kalau orang nggak bisa berguru ke Qutaibah, kira-kira umurnya berapa? Remaja minimal, atau 20-an. Qutaibah itulah wafatnya 240 Hijriyah. Sejarawan sebagian bilang apa? Orang ini Hakim Tirmizi lahir setelah tahun 240. Masuk akal nggak? Maka kita boleh beda sama orang. Sama sejarawan boleh beda, sama ahli fikih boleh beda. Yang nggak boleh beda itu sama Rasulullah SAW. Paham? Ya, kita nggak boleh beda sama Rasulullah. Ya, kalau ada orang nggak sepakat sama saya boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang nggak boleh tentu nggak sepakat sama Allah, itu nggak boleh. Ya, kalau sama Ar-Razi boleh beda, bahkan boleh menentang. Ya, bahkan boleh kemudian berargumen mengatakan, oh itu keliru.
Bahkan kalau biasa bilang aneh sesat itu boleh ya. Cuma hitunglah diri dulu, bilang orang sesat. Biasa boleh bilang saya tolol. Cuma kalau orang ngomong sesat, tolol, guguk apa, kalau keseringan ngomong begitu, jangan-jangan dia memelihara kebun binatang dalam jiwanya. Ya, saya khawatir aja. Nah, maka kita nggak mau lakukan itu ya. Kita pun nggak sempurna, kita sedang memperbaiki diri. Siapa tahu banyak hal-hal yang belum dapat kita benerin. Kok sibuk sama aib orang? Ya, termasuk sebelumnya antum boleh nggak sepakat loh. Dalam Al-Quran, Allah membedakan antara manusia dicipta dengan tanah dengan manusia, sisi manusia yang lain yang dihembus. Saya cuma ngomong Quran, bagi mereka yang didahului filsafat yang ada di kalam. Nggak ada masalah juga. Kan masalah mereka nanti mau Allah mengatakan manusia itu dicipta dari tanah, tapi ada sisi manusia yang tidak dicipta dari tanah, tapi dihembus. Quran sendiri ngomong. Terus ada yang mengatakan, oh itu sesat, oh itu rusak, ya itu urusan dia lah. Kalau Ar-Razi ngomong rusak, tapi kalau Gus Bahay ngomong nggak rusak. Ya. Itu ente takut sama Kiai Jawa, ente nggak takut sama Kiai Padang namanya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bagi kita, oh berarti pandangan saya dari pikiran Anda. Ya Alhamdulillah berarti kita dianggap punya gagasan nih kan. Kalau orang nggak sepakat, kita nggak akan paksa orang sepakat, dan kita nggak akan tuduh orang yang nggak sepakat itu sesat. Paling-paling tidak mengerti maksud kita. Tidak mengerti itu bahasa halusnya, bahasa Arabnya jahilun. Hal yang sama, misalnya kita zikir, tahlil keras, terus orang-orang bilang bid'ah, kita kan punya dalil. Kalau ada orang nggak sepakat, kita nggak boleh paksa loh. Kita nggak boleh paksa dia untuk zikir keras seperti kita. Ada orang yang bilang Fatihah nggak nyampe, terus ente mau paksa dia ilah hadrati, kan nggak perlu. Dia nggak percaya kok bisa ngirim, tapi dia percaya kalau ngirim barang pakai JNE nyampe. Ya itulah dinamika ya, dan nggak ada masalah tuh. Ada orang yang kemudian misalnya menganggap torikot dia lebih bagus atau mursyid dia lebih keren, apa juga. Namanya kita punya mursyid, kita harus meyakini mursyid kita mulia. Kita punya guru, kita harus meyakini guru kita keren. Itu ada di semua kitab. Buka kitab ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu apa aja, itu ada di situ. Ada talib, bahkan ta'limul muta'allim. Dan semua sepakat mengajarkan kalau kamu punya guru, hendaklah kau meyakini gurumu itu mulia. Maka itu tidak termasuk fanatis, justru itu adalah pintu supaya ilmu dia tembus ke dalam kolbu. Ya, jadi kalau kita nggak takzim kepada guru, takzim itu artinya mengagungkan, membesarkan guru, maka kalam-kalam dia nggak akan tembus ke dalam kolbu. Kenapa? Karena kita tidak menganggap dia punya karisma. Oleh karena itu, jangan kemudian menganggap kalau punya kawan nih beda pengajian sama kita terus bilang fanatis tuh. Lah apa bedanya ente sama guru ini? Ya, kita itu tidak diajarkan fanatis, diajarkan mencintai dan menghormati guru. Dan suami-suami jangan khawatir kalau istrinya cinta sama gurunya, itu bukan cinta syahwat, itu cinta nur, karena dia menyaksikan ada nur Nabi Muhammad SAW pada diriku. Kalau ngomong nur kita langsung aus ya. Bismillah. Minum ya. Oke, kitab ini judulnya Al-Kahfu War-Raqim fi Syarhi Bismillahirrahmanirrahim. Itu cuma judulnya. Orang dulu itu pinter-pinter ngasih judul, kadang judulnya itu nggak berkaitan nama kawan isinya. Tapi kalau diterjemahkan, uraian simbolis dan makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bukan tafsir, dia nyebut fi syarhi, dalam mensyarah, bukan mentafsir. Jadi ini bukan kitab tafsir, ini hanya cara untuk menggali nilai-nilai huruf yang ada di basmalah.
Nah, di kitab Imam Hakim Tirmizi itu disebutkan ada pencirian para wali Allah. Ada 4, dan nomor 4-nya ma'rifatul huruf, ilmu huruf, mengenal rahasia-rahasia huruf. Sering dengar nggak dulu ada kiai ngomong begini, yang sering ngomong gini, misalnya kiai Palembang, kiai Banjar, ya, Sulawesi, sering ngomong gini, kalau sholat waktu sujud itu mim ha mim dal, sering juga. Kepala itu mim, badannya ha, ya, lututnya mim, lalu kakinya dal. Itu obrolan itu karang-karangan Syekh Banjari, Syekh Abdul Somad Palembani, atau Yusuf Al-Khalwati, atau ada sumber induknya? Ada sumber induknya. Sumber induknya kitab Al-Kahfu war-Raqim. Ya. Ini kitab ini harus dibarengi dengan kitab Tajalliyat Al-Ilahiyah fi apa? Kalian. Ya, nanti kalau itu nanti yang di Matraman nanti ya. Cuma nggak tahu live atau tidak. Karena isinya menjelaskan nama-nama Allah yang sudah dizohirkannya dan beberapa nama yang dia simpan di kolbu para nabi dan di kolbu sebagian para walinya. Jadi ada bahasa dari beliau, nama Allah itu ada yang diketahui hanya para nabi, ada yang diketahui oleh para wali. Artinya nggak ada di Quran dan Sunnah, tapi diilhamkan ke kalbu wali. Antum mungkin protes, bro, syariat kan udah selesai bro, ya, sama aneh belum juga boleh. Ya. Kan syariat udah selesai, terus ngapain lagi ada ilham turun ke wali? Tuh, nggak ngerti. Itu tanda nggak ngerti. Syariat itu isinya apa? Hukum-hukum zahir yang berkaitan dengan amal orang Islam, ya, al-mukallaf, baik secara global ataupun terperinci, itu syariat. Jadi wahyu Allah yang berkaitan dengan hukum-hukum yang zahir. Contohnya apa? Salat itu hasil ijtihad ulama, pandangan ulama, atau wahyu dari Allah. Adakah perbedaan ulama Mekah dengan ulama Jakarta mengenai jumlah rakaat sholat subuh? Ada nggak? Ulama Jakarta berpandangan sholat subuh itu cukup dilakukan 1,5 rakaat. Ada nggak? Dan mereka berbeda dengan ulama Mekah bahwa sholat subuh itu 2 rakaat. Bisa nggak? Kenapa? Karena tidak ada ijtihad dalam wahyu. Tidak boleh ulama memunculkan pandangan dia kalau wahyu sudah jelas, maka disebut dia muhkamat, perkara yang sudah jelas. Tapi, ketika Nabi ngangkat tangan sholat, Allahu Akbar, riwayatnya ada yang di bawah bahu, ada yang di bawah telinga, ada yang setinggi telinga. Ada yang pasan baca begitu, takbirnya berangan dengan tangannya, ada yang setelah. Lalu ada ulama berpandangan, saya memilih A, itu fikih, itu ijtihad, itu boleh. Dan itu boleh beda ulama Makkah dengan ulama Jakarta. Ulama Jakarta kalau sholat bismillahnya dikeraskan. Ulama Mekah hari ini mulai dulu ya, bismillahnya dikuatkan nggak, dikeraskan nggak? Sudah, itu boleh beda, tapi mereka nggak akan beda masalah rakaat. Ulama Jakarta berpandangan tidak wajib baca Al-Fatihah di dalam sholatnya, nggak gitu. Ada. Kenapa? Itu sudah bagian dari syariat, dan syariat sudah selesai. Syariat sudah selesai pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan apa? Setelahku nggak ada Nabi lagi, nggak ada Rasul lagi. Setelahku yang ada cuma pewaris, al-ulama warasatul anbiya. Lalu beliau mengatakan nahnu. Ini kalimat ikhtisas, ma'asyirah, bukan ma'asyir. Seharusnya nahnu ma'asyirul anbiya, ya. Tapi ini pengkhususan, kami khusus para nabi tidak mewariskan harta, dinar, tanah, rumah. Kami khusus para nabi mewarisi al-ilmu, ilmu ma'rifat. Jadi yang diwariskan kepada ulama apa? Kalau warisan itu ada, berarti metodologinya dikasih sekalian.
pada diri turun wahyu, pada diri Nabi turun wahyu, pada ulama turun ilham, ulama yang wali. Kalau ulamanya ngadu-ngadu ilham sama isi kitab, itu namanya ulama nggak wali, dia cuma ulama kitab. Karena ilham pasti tidak berbenturan dengan isi kitab. Tapi isi kitab bisa jadi salah tulis. Mungkin nggak ini salah cetak? Sering. Saya punya kitab, Buya Asfi punya kitab. Sering nggak Buya ketemu salah cetak? Sering. Tapi kalau Nabi berkalam istafti kolbak, tanya kolbumu, karena kolbu langsung digaidan oleh Allah Subhanahu. Nah, tentu kolbunya dididik dulu. Orang aja jadi mufti fatwa di MUI kan dia sekolah dulu. Ini kolbunya nggak pernah disekolahin, terus tiba-tiba minta fatwa. Kira-kira jadinya apa? Kebatinan, ya, orang-orang kebatinan jadi nggak jelas, ya. Oleh karena itu, kita mencoba untuk menghidupkan ilmu ini. Semoga Allah berkahi, semoga Allah bimbing dari awal sampai akhir. Ini nggak tahu selesainya kapan. Bisa jadi di tengah jalan suruh berhenti saya. Ya, dan ilmu ini bukan berdasarkan empirik hasil bacaan beliau, bukan hasil yang berdasarkan hafalkan ilmu hadis namanya. Maka ilmu hadis ini sering nggak connect sama orang sufi. Tapi belakangan Imam Zakaria Al-Ansari menggabungkan semua ilmu itu. Maka setelah itu, setelah beliau nentang lagi ilmu-ilmu ilham begini, ya, alhamdulillah. Jadi ini beliau dapatkan baik secara data kitab, tapi lebih banyak secara ilhami. Karena dia sudah menjadi ilmu. Boleh orang sepakat, boleh tidak, ya. Jadi kita sering ngomong kayak tadi, sholat itu sujud mim ha mim dal, apalagi kalau berdiri sama dengan alif, gitu kan? Benar nggak? Itulah yang disebut bahwa manusia itu fi surati Muhammad. Manusia itu bentuknya, surahnya, bukan surat, surah pakai shad. Surahnya dalam bentuk Muhammad, itu mim ha mim dal. Kalau dia sujud, berarti kalau dia nggak sujud, dia sedang menentang fitrah Muhammadi dalam dirinya, fitrah Nur Muhammad di dalam dirinya. Maka kita harusnya, karena cetakan kita memang Muhammadi, harusnya kita ini sering ngobrolin rahasia Nabi Muhammad SAW, ya, rindu Nabi Muhammad SAW. Bukan malah sibuk dengan aliran-aliran orang, atau malah sibuk dengan pikiran-pikiran orang, mazhab-mazhab orang. Coba lihat, saya sudah jarang loh mengkritisi Salafi, Wahabi. Itu saya anggap masa lalu. Cuma kalau beda, kita bilang beda aja. Coba bukan dalam rangka mengkritisi. Oh, kalau teman kita Salafi nggak begini, gitu aja. Nggak ada lagi dalam rangka membenci mereka. Ya, karena saya yakin orang-orang yang bersalafi, bersufi, berjamaah tabligh tidak berniat masuk neraka. Coba tanya orang-orang yang ikut sufi, ikut tarekat, ikut salafi, jadi wahabi, dia berniat masuk surga atau berniat masuk neraka? Berniat mencari ridha Allah atau mencari ridha makhluk? Ridha Allah, cuma mungkin jalannya agak macam-macam lah. Kita maklumi lah itu. Di sini beliau membukanya dengan muqaddimah yang silakan dilihat nanti, ya. Muqaddimahnya Buya itu kaidah ahlus sunnah wal jamaah, ya. Kita ambil saja misalnya di baris keberapa ini, bahwa Allah itu muqaddas munazzah fi tasbihatihi. Jadi Allah ini maha suci, tapi sering menyebutkan nama-nama yang mirip dengan yang ada pada diri kita, ya. Misalnya ini bisa gede, subuhun sabbahat asma'uhu fi bihar kullihi fa gharaqat tuna nusul ila ghayati muttasifun bi kulli wasfin mu'tarifun bi kulli alfin. Bisa baca? Ya, antum tasdik aja lah, ya. Muqaddas ini, muqaddasun munazzahun fi tasbihati. Ketika Allah menyebutkan nama istilah yang mirip dengan yang kita tahu, Allah maha suci dari keserupaan.
khaliqun ma'nal khalqi. Jangankan si makhluk, makna si makhluk itu juga Allah yang mencipta. Makna yang dari kepala kita itu juga Allah yang cipta. Ya arada ala jauharin huwa haqiqatu dhalikal jauhar wala arada ya'tarihi razikun ma'na razak tanazulu fi ratbatin sammaha khalqan liwaffiya biha hukma martabatil ukhra ala ma tatlubu. Yang inti itu kalimatnya di sini tadi. Allah muqaddas munazzah, ya. Muqaddas munazzah. Coba naik ke atas sedikit. Al-mutakhalli fi saradi tanzihi anil fasl. Allah Maha Suci, ya, dari fasl. Apa arti fasl? Pemisah. Wasal penghubung. Dit lawan. Nit tandingan. Kam kuantitas, angka. Kaif kondisi yang berubah. Tajsim. Apa arti tajsim? Menjisimkan fisik. Allah menyebut dirinya benda, tangan. Itu bukan tangan yang kita maksud. Allah Maha Suci dari tangan yang kita pahami. Tahdid, batasan. Allah nggak punya batas. Takyid, nggak berkait bitasbihi atau tanzihi. Semua yang kita sebutkan, bayangan apapun, penyucian apapun di kepala, Allah lebih suci dari semua gambaran kita. Coba yakini Allah sesuci-sucinya, sudah? Sebersih-bersihnya, sesempurna-sempurnanya, sudah? La ilaha illallah, Allah Maha Besar, sebesar-besarnya, sudah? Allah Maha Suci dari yang kalian pikirkan. Allah lebih sempurna dari itu semua. Paham maksudnya? Jadi apapun yang kaidah yang kita yakini di kepala, itu bukan Allah. Jadi kalau orang hari ini mengatakan, akidah Ahlussunnah tuh begini, tunggu dulu, ente sedang membatasi Allah dengan kaidahmu atau sedang membatasi pikiranmu tentang Allah? Ahlussunnah sejati itu belajar sifat 20, belajar akidah bukan dalam rangka mendefinisikan Allah, tapi untuk membatasi pikiran supaya tidak salah meyakini Allah. Jadi sifat 20 itu bukan batasan, karena sifat Allah tidak terbatas. Sifat 20 itu batasan untuk ini, karena nggak sanggup dia lebih 20 aja untuk belum khatam-khatam sampai sekarang. Nggak, nanti mau biasa ngaji sifat 20 ya, biar beres tuh ngaji sifat 20-nya. Jadi Allah itu tidak nggak ada yang hal kayak gitu ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dia, baru saya mundur. Bukan ya? Balik. Siapa tadi? Mana tadi? Dia al-kamin fi kulli zatihi, yang tersembunyi dalam kerahasiaan zatnya, dalam kegaibannya, dalam dimensi kegaibannya, sempurna pada nama dan sifatnya. Bingung kan? Yang menggabungkan dalam keilahiannya semua yang kalian anggap bertentangan. Jadi Allah itu betul-betul unik. Gambar itu menarik kalau warnanya tabrakan. Lukisan, kalau warnanya cuma biru dong, menarik gak? Maka kolbu kita akan menarik kalau ilmu di dalamnya banyak. Kalau di dalam kita ada cinta kepada orang yang berbeda dengan paham kita, baru kolbunya indah. Kalau antum cuma mencintai, senang dengan satu kelompok yang sama, bergaul hanya dengan satu kelompok yang sama, dan hanya berbaik sangka dengan kelompok yang sama, itu kolbunya hambar, hanya satu warna. Sedangkan Allah itu semua yang mudadah itu semua yang beragam-ragam berbeda itu ada dalam kesempurnaan uluhiyahnya. Tapi dia ahad pada simatnya, ya, karakternya, wahid. Dia maha satu pada bilangan-bilangannya. Kif ya? Asma'i. La inta tahriku la yatahriku nafsi. Wa ana. Oke. Terus apa lagi? Ada kalimat al-azali fi abadi ukhriyatihi al-abadi fi azali awliya awaliyati al-baris, ya. Azali pada keabadiannya. Itu dua hal yang beda kan? Azali itu pra alam, pra penciptaan.
azali. Ini lagi jelasin ini nih. Mudadat, menggabungkan yang pada dirinya itu ada semua yang menurut kita bertentangan tapi nggak bertentangan pada dirinya. Gimana tadi kalimatnya? Nah, dia azali, dia maha azali, maha terdahulu pada akhir keabadiannya, dan dia maha abadi pada awal kewujudannya. Bingung kan antum? Jadi Al-Jili itu betul-betul, kalau boleh saya sebut, fannanul arifin. Dia seniman ahli marifat. Dia bisa mengurai sesuatu yang belum orang bertabrakan, gak bertabrakan di kepala dia, cuma bertabrakan di kepala antum. Al-Baris, yang dapat menampilkan baris baroza, yang menunjukkan, menampakkan nilai keberadaannya, tanda keberadaannya di setiap rupa dan makna. Bukan dia rupa itu, tapi dia ngasih sir bahwa dalam rupa ini tanda ada aku, atau makna, ya, bisuarihi wa ayatihi, dalam surat dan ayat-ayatnya. Al-Ba'in an kulli mahsus, yang berjarak, yang maha suci dari semua yang kalian bayangkan dengan empirik. Maka tadi saya bilang, coba bayangkan semua yang sempurna, ya. Mahsus, empirik, makul yang dikatakan, mauhum yang dibayangkan, makul yang dipikirkan. Tadi sudah ya. Tadi prakteknya, ini teksnya. Apapun yang kamu katakan tentang Allah, Allah maha besar. Apakah kata maha besar ini membatasi kebesaran Allah? Allah lebih besar dari kata besar itu sendiri. Ini kalimat dia nggak berat, cuma karena dia pakai bahasa Arab jadi agak horor dikit. Jadi kalau orang ini kajian berat nih, berat itu kalau ente nggak paham aja. Ya, kalau paham insya Allah nggak berat. Dia berat kalau nggak bisa dijelaskan. Ini masih bisa dijelaskan. Kitab ini dengan Quran mana yang lebih tinggi? Kalau Quran kenapa boleh dibuka? Ini nggak boleh dibuka. Katanya tinggian Quran. Kalau tinggian Quran, ini Quran disimpan di lemari. Rak 7 simple. Kenapa? Itu level hakikat tertinggi. Bagi saya Quran itu marifatnya paling tinggi, karena kita ketemu kalimat bahwa ruh itu manfuh, ditiup, itu di Quran. Bukan kitab filsafat, bukan kitab tasawuf, bukan dari guru saya juga, dari Quran. Ini kalau orang nggak sepakat ya sudah, dia nggak sepakat sama Quran. Itu gawatnya. Nah ini cuma menjelaskan. Nah, dialah yang disebut ya, majhulun fi haqiqati ghaibi kuntu kanzan makhfiyah. Dia tidak diketahui orang dalam ungkapan kegaiban kuntu kanzan makhfiyah. Adalah aku, ini kalam qudsiyah ilham. Aku adalah perbendaharaan yang sangat-sangat tersembunyi. Jadi apapun yang kita bayangkan tentang Allah, misalnya nih, kita habis ngaji sifat 20, kan sudah sesuai dengan akidah Ahlussunnah. Sudah? Itu Allah lebih sempurna dari penjelasan sifat 20. Kita datangkan malam ini misalnya kitab-kitab Imam Asy'ari, Maturidi. Mereka hanya sedang membatasi akal kita biar nggak liar. Itulah makna surat Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Allah maha suci dari apapun yang kamu persepsikan. Kalau begitu, Allah itu nggak usah dipikirkan dan dibayangkan. Itulah hebatnya ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah bukan objek yang difikirkan, bukan objek yang dibayangkan. Titik. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Ingat-ingat surat-surat 11, surat Musyawarah ayat 11. Tidak ada yang kamitslihi, seperti semisalnya sesuatu pun. Apa maksudnya? Misal itu adalah sesuatu yang pernah kita lihat lalu kita buat permisalannya, sesuatu yang pernah kita pikirkan lalu kita buat uraiannya,
suatu yang pernah kita sentuh lalu kita gambar wajahnya. Allah Maha Suci dari semua itu. Nah, jadi nanti kalau ngajarin orang cara bertuhan gitu salah satunya. Coba kamu bayangkan Tuhan dengan semua kesempurnaan dan semua kebesaran, semua keindahan. Nanti dia bayangin satu-satu. Besar, besar, nur gitu kebayang sama dia. Apa lagi? Indah, indah. Sudah? Oke. Apapun yang kamu bayangkan dari semua itu, Allah Maha hebat, Maha sempurna dari semua itu. Itulah mana al-ba'in tadi ya. Oke. Gimana? Berat nggak? Tidak. Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidi Abdul Karim al-Jili wa ila arwahina wa anfusina. Al-Fatihah. Nah, ini menarik ya, ini ilmu marifat. Jadi ilmu marifat itu teman-teman tidak berhenti pada imam-imam terdahulu. Ilmu marifat berkembang terus sebagaimana knowledge kedokteran berkembang, ilmu hadis berkembang, ilmu fikih berkembang. Ilmu fikih berkembang nggak dong? Kalau fikih berkembang, tasawuf juga berkembang. Ya, kita ngikutin yang lama-lama aja. Ya udah, nanti jadi orang lama aja. Ada yang nggak mau. Ya, orang dahulu berijtihad kemudian meringkas ajaran-ajaran spiritual, tasawuf, tarekat sesuai dengan zamannya. Fikih terdahulu juga sesuai dengan zamannya. Maka sekarang ada lembaga fatwa. Untuk apa lembaga fatwa? Untuk mengkondisikan teks yang ada itu maknanya biar nyambung dengan zaman ini. Coba bayangkan Nabi hidup di zaman udah ada handphone belum? Udah ada GoFood, udah ada Gojek belum? Grab, Shopee, nggak ada. Maka contoh nih, di dalam transaksi muamalah hanya ada 24 atau 20 sekian. Dan belum ada di situ transaksi dengan Shopee Pay. Belum ada di situ GoPay. Grab apa tuh? Grab tuh? Ya, yang duitnya itu loh. Oppo belum ada. Belum ada bank. Nggak ada. Belum ada koperasi. Belum ada duit kertas. Dulu tuh barter, kalau nggak dinar dirham. Dinar dirham bukan sistem kenabian. Itu dinar dirham nama raja-raja Romawi. Apakah Nabi mengadopsi lalu mengikuti Romawi? Nabi paling pantang. Tadinya sujud sembahnya berkiblat ke Baitul Maqdis, Nabi minta dipindahin ke Ka'bah, dipindahin oleh Allah. Karena Nabi nggak suka sama. Karena Romawi ini bukan ahli kitab, Nabi kemudian tidak mempersoalkan karena itu persoalan duniawi. Ya, terus kalau kita kembali ke dinar dirham itu kembali ke sunnah? Enggak. Nah, penjelasan ini kalau nggak ngerti ada yang main panah nggak? Insya Allah ada. Orang-orang Dajjal yang panah main semua. Terus yang mana nanti? Jadi kita ini sering mulainya dari saya latihan panah. Kita boleh lomba kita panah. Ya paling saya kalah. Atau yang pernah main kuda. Betul. Sayyidina Umar mengajarkan anak-anak muda militer dan Nabi mengajarkan. Maka Imam Nasai nulis bab khusus tentang berkuda dalam kitab hadis. Ar-Ramyu ada. Ya, bab memanah, bab berkuda ada khusus. Karena di zaman itu nggak ada tank. Dan nanti mungkin akan kembali ke zaman itu. Cuma persiapannya, apakah persiapan berkuda ada di mana? Sebagai olahraga kita senang olahraga itu. Tapi kita tidak mempersiapkan diri ketemu Al-Mahdi atau melawan Dajjal dengan ada. Dia orang sakti gitu kok. Nabi Musa aja ketemunya bergidik. Getar dan bisa ketemu. Mengerikan Dajjal itu. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang jumpa di antara kalian Dajjal, dia mengira dia masih mukmin padahal iman sudah dicabut dari kalbunya.
Jangan gaya-gaya nanti taruh udah belajar panahan terus mau manah dajjal, paling jadi pengikutnya. Ya udah buat bunker nih ya, nyimpan emas. Paling nanti nggak ada juga yang bisa dimakan, emas nggak bisa dimakan. Emas bisa dimakan nggak? Kalau mas. Dan macam-macam lah di sini mukadimahnya ini sudah ada ilmu kemarifatan yang mungkin beberapa relevan saya sampaikan, ada yang tidak. Lalu beliau bersolawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan nama-nama beliau. Wa astamiddu, kata beliau, aku mengambil ilmu ini langsung dari Al-Janab Al-Azam, dari sisi yang agung. Itu nama Nabi, makhliga yang agung. Ghaibil jam'il abham, yang gaib dalam kegaiban yang terkumpul dalam keabham. Apa arti mubham? Sesuatu yang tidak disebut, sesuatu yang samar. Bingung kan? Itu nama-nama hakikat Nabi. Nuqtatu ainil harfil mu'jam Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam. Ialah bernama juga Nuqtah, sang titik. Ini nama lain Nabi Muhammad apa? Sang titik yang ada di setiap huruf mu'jam. Dialah Nabi Muhammad, penghulu Arab dan Ajam. Itu bahasanya begitu. Nuqtatu ainil harfil mu'jam Muhammad Sayyidil Arabi wal Ajam. Kita ini disebut Ajam. Ajam itu orang non Arab. Ya, wajah antum kan Arab sih, Arab maklum. Ya, tapi non Arab ini. Ya, orang Arab disebut Arab. Nabi sendiri SAW dalam dirinya ada darah Mesir, ada darah Babilonia, ada darah Arab. Maka beliau adalah Nabi Arab dan non Arab karena darahnya campuran. Sallallahu alaihi. Dari mana? Nenek dulu ke atas Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar orang Mesir. Siti Hajar ya, antum biasa disebut Siti Hajar. Siti Hajar bukan orang Arab, orang Mesir. Suaminya Sayyidah Hajar siapa? Nabi Ibrahim orang Arab, Babilonia. Disebut di Quran Babil. Apa kampungnya di Quran? Babil. Tapi bahasa geografisnya Babilonia. Keturunannya namanya Ismail. Ismail menikah dengan orang Arab yang Arab itu artinya orang yang bolak-balik di nomaden sebenarnya. Arab itu yang pindah itu Arab. Salah satu makna dari kata Arab. Jadi mulai dari Najd, Hijaz sampai ke Yaman, sampai hari ini masih ada Arab klasik kuno itu seperti suku asli gitu ya. Itu di negeri Sabah, masih ada di Yaman. Ngomongnya kalau bahasa Arab pra Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad itu disebut Musta'arab. Tapi kalau saya nggak nyebut itu, saya nyebutnya ini Sayyidul Arab wal Ajam. Kalau tadi istilah orang geografi, Nabi itu campur dalam dirinya, ada Arab, ada Ajam. Orang Bani Israel itu keturunan siapa? Saudara Nabi Ismail itu Nabi Ishak. Jadi kalau kemudian daerah marga sama, wajar loh. Wajar. Saudaraan ke atasnya. Maka orang Arab lagi tengkar sama saudaranya sendiri. Israel lagi membunuh saudaranya sendiri. Ya, jahat kan tuh. Saudaranya dibunuh. Ya, itu kejahatan. Dan saya bukan zuriat Nabi Muhammad, ya, belum terbukti. Tapi terbukti saya zuriat Nabi Adam. Sama nggak? Tahu dari mana ente? Oke. Markazu kunzil haqaiq wa tauhid. Jadi di sini saya cuma ingin kasih tahu Nabi itu salah satu namanya Nuqtah. Jadi di kalangan ahli-ahli tasawuf itu nggak hanya zikir-zikir Allah, la ilaha illallah, itu wiridan ahli tasawuf. Jadi kalau belajar tasawuf itu ada wiridnya, ada riyadhahnya, ada ma'rifatnya.
Wirid itu amalan. Amalannya apa nih? Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus apa lagi tadi? Riyadhah. Riyadhah itu mujahadah khalwat. Khalwat 10 hari, 40 hari, nggak makan yang bernyawa, mutih gitu ya. Itu riyadhahnya, diulang-ulang sekian hari. Tapi yang sekarang ini sudah mulai krisis. Ilmu al-ma'arif wal haqa'iq. Ilmu ma'rifat dan ilmu hakikat. Nah, ini memprihatinkan sekali, bahkan sebagian ahli tarekat menolak kajian Nur Muhammad. Saya ke beberapa wilayah di pulau-pulau tertentu, mereka bilang, apa itu kajian Nur Muhammad? Ya. Padahal dia maulidan. Kalau baca maulid, maulid itu kitab orang awam apa kitab orang yang khawas, level tinggi? Di sini baca maulid apa tadi? Berzenji. Itu ada Nur Muhammad di situ. Berhalaman-halaman di sini Nur Muhammad semua. Maka kajian Nur Muhammad bukan kajian level tinggi. Yang tinggi itu karena kita nggak paham. Kalau kita paham, kita jelasin, paham-paham aja tuh. Ya walaupun berat, tapi bisa paham kan tadi? Bisa. Jadi kenapa antum bilang ini kajian tinggi? Karena nggak ada yang jelasin. Kita sedang berkhidmat menjelaskannya. Ada orang nggak sepakat, ya nggak apa-apa. Itu manhaj dia. Kalau manhaj kita menjelaskan sesuatu yang tidak disepakati itu, ya. Nah, dalam kajian hakikat cuma tersisa itu, ya. Tubuh kita ini mim ha mim dal, tapi titiknya lupa. Kenapa di Quran ada alif lam mim? Itu bahasa mana? Bahasa Sawangan. Bahasa mana tuh alif lam mim? Quran itu di Quran disebutkan, kami turunkan Quran, kami jadikan Quran Quranan Arabiyyah, dalam bahasa Arab. Alif lam mim bahasa Arab nggak? Nah, Arab nggak? Kalau apa artinya? Ada nggak di kamus? Nggak ada, nggak tahu. Nggak ada, nggak tahu. Nggak tahu, lebih baik ngomong begitu. Oh, di kamus saya nggak ada. Kamus antum kan kamusnya kamus translate kata, bukan kamus huruf. Jadi yang belum ditulis banyak orang itu adalah mu'jamul huruf, kamus huruf. Kalau kamus kata itu ada yang jadi gelarnya Bu Yasfi itu munjid. Tapi itu gak mutabar bagi orang Saudi, karena dia non muslim katanya munjid itu. Kalau yang kita pakai Bu ya, Mukhtar Siha Al-Jauhari, ya, As-Siha Al-Jauhari, Mukhtar Siha Ar-Razi. Ar-Razi mana dia? Ada juga biar narsis sedikit. Ada Mujamal Al-Wasit, ya. Bukan wasit ini ya, namanya Al-Wasit. Wasit itu pertengahan gitu. Ada yang paling saya suka, Lisanul Arab. Kamus judulnya Lisanul Arab. Udah tahu kan artinya Lisanul Arab? Lisan Arab. Dimulainya dari alif. Cuma dia nggak ngasih makna yang detail. Karena belum ada mu'jamul huruf. Kamus huruf belum ada. Yang sudah ada kamus kata. Ini hanya kamus Bismillahirrahmanirrahim. Maka diurai nanti ba itu apa? Coba tulis Bismillah. Alifnya ada nggak? Di mana alifnya? Di depan ba atau setelah ba? Setelah ba. Beneran? Coba buka Qurannya, buka Qurannya. Bismillah itu alifnya sebelum ba apa setelah ba? Yuk cek. Ini saya cuma ingin mengasih tahu bahwa ilmu huruf itu sudah akrab pada kita, tapi kita belum tahu maknanya. Kalau membaca setiap hari tapi nggak tahu, jangan sampai seperti keledai yahmilu asfara, membaca sesuatu nggak tahu maknanya, memikul sesuatu tapi tidak tahu artinya. Oke, coba lihat Bismillah, sudah lihat? Bisa ditulis nggak Bu ya Bismillahnya Bu ya? Ini Bismillahnya kayak gimana di sini Bu ya? Kayaknya dia mengikuti tradisional Arabik biasa standar. Jadi kalau nulis Bismillah, alif dulu atau ba dulu? Padahal aslinya ba dulu. Bi ismi.
cuma alifnya nggak dibaca. Namun kalau baca huruf hijaiyah, alif bata atau ba alif? Ya udah ya, biarin lebih ya. Jadi kalau kita baca bismillah, coba Bu ya, boleh dicoret-coret nggak nih? Udah Rudi nih, bisa. Kita juga belum berkenalan ini. Apa di bawah situ Bu ya? Cabut aja kali dulu. Cabut dulu itu Bu ya. Prestis juga. Bilang ya. Nah itu coba tulis bismillah. Bisa nulis kayaknya nyamuknya. Nyamuknya bisa nulis. Oh, dia nulis alif. Cocok logi yang bagus. Yang tebal ya, yang tebal ya. Canggih kan? Dia nggak mau ketinggalan Bu Yasfi. Gitu. Bismillah Allah ya. Masya Allah. Cukup. Coba tulisannya gimana? Alifnya di mana? Ini ilmu huruf, bukan ilmu nahu sorof, bukan.